Siap. Ya siap, alhamdulillah. Oke, kalau dari saya pribadi, yang saya lihat saat ini yang terjadi di lapangan dari yang sudah diterapkan SOP-nya seperti apa, teorinya seminar 1 sampai 2 3. Jadi yang terjadi di lapangan ini adalah benar yang dikatakan Pak Joti bahwa saya menyimpulkan sedikit tadi, terlalu banyaknya event di setiap minggunya sehingga menimbulkan kurangnya jurinya. Jadi kekurangan juri lah bahasanya, kekurangan juri. Jadi sehingga banyaklah ajang kontes yang menggunakan bahasanya asisten-asisten gitu. Kayak contoh, pada saat di Bekasi saya diminta untuk menjadi asisten juri di Bekasi kontes abnormal. Nah, saya bilang sama panitia, loh yang sudah di posisi tersebut apakah tidak ada atau tidak dapat waktu atau tidak dapat jadwal atau bagaimana? Jawabannya hampir sama, tidak mendapatkan jadwal atau waktu yang tersedia dari para juri yang sudah bersertifikat. Itu permasalahan di setiap panitia kontes, sehingga akhirnya mereka meminimalisir untuk tidak untuk tidak kacau dalam artian dari segi penilaian, standarisasinya ya nggak hilang gitu. Akhirnya mereka menggunakan satu HITJAS yang sudah bersertifikat, jadi nanti yang lainnya mengekor. Jadi kasarnya gini, ya udah satu orang yang dijadikan juri tetap dalam artian HITJAS-nya yang dia sudah memang bersertifikat, sisanya membantu gitu. Itu kendala yang sering terjadi dan selalu saya tanya ulang ke panitia, loh yang juri yang terbiasanya nggak dapat jadwalnya atau bagaimana, atau mungkin kurang fee-nya atau bagaimana, saya bilang gitu. Enggak bang, katanya gini, banyak banget bang kontes setiap minggu di sana sini, di minggu ini di sini, di sana, akhirnya kita nggak dapat jadwal juri, sehingga kita untungnya masih punya dapat satu juri yang bersertifikat, yang sudah ikutan seminar, yang sudah resmi lah, ada sertifikatnya. Akhirnya mereka minta bantuan dengan yang sudah terbiasa di segi penilaian. Contoh misalnya kayak di ajang kontes lain dia terbiasa jadi asisten juri. Nah, maka di IBC dia juga sedikitnya paham, kasarnya gini lah, di prakteknya dia mengerti, cuman dia tidak berlisensi lah gitu. Akhirnya dipakai juga mau nggak mau demi berlangsungnya acara. Itulah yang saya lihat belakangan ini gitu loh. Karena jujur saya katakan, jauh sebelum COVID di Indonesia ini, itu pasti yang terjun di kontes itu pasti yang sudah bersertifikat atau minimal banget yang lagi magang, kasar gitu. Tapi kalau sekarang banyak juri yang digunakan untuk menjadi asisten. Bang, jujur saya pribadi merasakan itu gitu loh. Tapi saya melihat lagi bahwa yang penting jangan semuanya bukan juri IBC resmi, kasarnya gitu. Kalau dalam satu event nggak ada HITJAS-nya, yang pernah dikatakan sama Pak Mul kalau nggak salah di Ngobras 2, itu Pak Mul bilang setiap event harus ada satu HITJAS gitu loh, yang menjadikan rujukan untuk penentuan nanti di akhir penilaiannya. Jadi saya lihat, oh masih ada nih HITJAS-nya satu orang. Jadi kayaknya masih aman, walaupun bisa dikatakan tadi yang Pak Joti bilang kurang berbobot atau kurang afdol gitu ya. Ya, tapi itulah yang mungkin dirasakan sama teman-teman panitia, karena jujur teman-teman panitia itu bukan orang lain, adalah saudara kita semua di percupangan Indonesia. Jadi mereka sangat galau, risau istilahnya. Waduh, bikin event gak dapet juri nih gimana? Akhirnya dapetnya cuma satu. Alhamdulillahnya udah HITJAS lah dia posisinya gitu. Akhirnya udah berjalan. Nanti yang 2, yang 3-nya mengekor menjadi asisten. Akhirnya berjalan. Dan mungkin itulah siasat yang dilaksanakan oleh para panitia. Mungkin juga yang saya pikirkan, ketika panitia tidak punya siasat seperti ini, ya nggak akan terlaksana nih event-event tersebut gitu loh. Jadi kasarnya gini deh, beda banget sama sebelum COVID kan, atmosfer para pemain cupang ya kan. Nah, kalau udah sekarang orang kan taunya enak nih, dalam artian terjun dunia cupang udah rame kontes, terus ikut terjun, akhirnya ngajak teman ke semua, akhirnya yang bikin event kekurangan juri nih. Bener yang dikatakan tadi Pak Joti, kekurangan juri. Akhirnya itulah, bantuin gua dong, kasar gitu. Kayak saya di chat pribadi, Mi bantuin dong ngejuriin di sini. Saya bilang, cari yang udah biasa di lapangan aja, saya bilang gitu. Kalau saya mah hitungannya hanya meramaikan, saya lebih suka diundang menjadi konten kreator, saya bilang seperti itu. Tapi kalau seandainya untuk menjadi juri seperti itu,
apa namanya, saya merasa belum waktunya, dalam artian saya lisensinya belum ada, saya bilang gitu. Saya hanya di lapangan doang, nggak apa-apa, bantuin asisten aja. Ya udah, kalau asisten saya masih mau, paling nggak merekap nilai, dari yang sudah dinilai sama juri saya rekap, kemudian saya membantu yang mana yang sudah nomi, yang mana yang menjadi misalkan juri dilema kadang-kadang ya kan. Ya udah, kita lihat di mana segi minusnya, yang terlalu banyak yang mana, itu doang yang saya akhirnya saya bisa berani. Karena jujur, kalaulah ini terus terjadi, kurangnya juri bersertifikat di Indonesia, maka khawatir akan ada yang namanya ngeblunder lah bahasanya. Ya, akhirnya yang standar IBC-nya sudah terjadi, sudah diterapkan, akhirnya blunder. Itu yang saya khawatir, saya sendiri khawatir. Bahaya nih kalau seandainya kekurangan juri sertifikat. Makanya saya bilang kayak Mas Yayan ini kan sudah waktunya gitu loh. Magang, dikasih waktu 2 tahun Anda sama Pak Mul. Jangan sampai lock out. Nanti pasti diuji sama Gitu. beliau-beliau ini. Ya gitu, itu sih ya, yang saya mau sampaikan malam ini ke Pak Joti. Saya ngefans banget sama beliau dari 2017 saya. Pokoknya saya tadi terkesima banget, saya dengerin banget penjelasan dari Pak Joti, terus juga karena udah lama banget saya nggak tatap muka sama beliau, terus sama Pak Mul juga. Saya pokoknya yang saya sampaikan ini adalah yang dikeluhkan sama panitia. Bang Fahmi, kita ini selalu kekurangan juri, itu aja masalahnya. Bukan standarnya dihilangkan, bukan, mereka tetap pakai standarnya, pakai bukunya itu gitu loh. Bahkan saya aja ke lokasi, saya pegang itu buku dari Pak Joti, saya pegang bukunya, saya pegang nih, saya akan berani vokal. Kasar gini, mau kemana nih? Nih, patokannya ini nih, gitu. Maksud saya gitu. Walaupun saya belum menjadi juri resminya, kasarnya gitu. Tapi saya awas, ini bener gak begini? Kita kembalikan lagi, gitu. Saya selalu begitu. Gitu, makanya jangan sembarangan. Saya bilang jangan sampai nanti menjadi konflik gitu loh. Karena ngerinya begini, mentang-mentang di sana juara, ikannya berbeda, akhirnya menjadi diskriminasi. Ikan lu mah juaranya jurinya nggak sertifikat, kalau ikan gua juaranya yang sertifikat, ya enggak? Ini gua ikut ya enggak? Akan menjadi seperti itu, Pak. Asli saya yakin. Misalnya gini, Bang Yayan ikannya best of show, jurinya Pak Mulyadi misalnya. Terus ikan saya juara best of show juga, tapi jurinya bukan Pak Mul, misalkan juri yang belum sertifikat misalnya. Itu kan bahaya, Pak. Atau mungkin menjadi keluhan. Itu sih yang masih dipertanyakan ke saya. Saya bilang harusnya pertanyaan ini disampaikan sama dewan jurinya, seperti Pak Joti atau sama Pak Mul sebagai selaku juri. Itu makanya saya juga jadi tertarik nih, saya bilang, wah kalau kayak gini mau nggak mau turun, kasarnya gitu. Saya jadi berpikir begitu, karena demi apa? Demi menghindari standar yang sudah dibuat akhirnya hilang. Itu yang saya khawatirkan secara pribadi. Itu kalau saya.